bahwa guru itu tidak cukup S1, tapi harus juga memiliki sertifikat pendidik profesional. Sertifikat pendidik profesional yang kalau mereka punya sertifikat itu, mereka berhak mendapat tunjangan profesi. Salam Rumba. Halo sahabat Rumba, kali ini kita kembali lagi di acara kita yang akan ngobrol lebih dekat bersama salah satu dosen pendidikan di Universitas Sriwijaya, yaitu Bapak Dr. Yosef, Magister of Art. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa Pak ya tentunya. Tadi ada banyak kegiatan hari ini, sekarang baru sempat untuk ngobrol bareng kali ini. Tentu Bapak sahabat Rumba di rumah penasaran bagaimana sih Pak dunia seorang dosen yang kayak seorang kayak profesor gitu ya, kayak serius terus, apakah ada juga tandanya di dalam setiap menjalani hari tentunya? Iya, ini sahabat Rumba, perkenalkan saya Yosef MA. Kalau dilihat dari pendidikan saya Mbak Jenny, saya dulu setelah SD SMP ya, saya menempuh pendidikan S1, SPG namanya, Sekolah Pendidikan Guru, tamat tahun 81 itu. 81 Pak? 81. Jadi pada waktu itu kan ada perubahan tahun pelajaran ya, dari Januari, Desember akhirnya menjadi Juni gitu ya dulunya. Jadi saya itu SPG-nya 3,5 tahun jadinya. Udah 3,5 tahun. Jadi pada waktu itu di Universitas Sriwijaya Pak ya? Enggak, SPG-nya itu jadi Jalan KS Tubun. Jalan KS Tubun. Jadi pada waktu itu, pada zaman itu, untuk menjadi guru SD ya harus tamatan SPG. SPG itu Pak kalau di sekarang tuh SMA ya? Iya, SMA sederajat ya. Guru waktu itu Pak. Iya, jadi masih sangat belia gitu, sudah jadi guru. Taman SMP, langsung SPG. Iya, itu jadi sudah siap-siap jadi guru gitu. Kemudian setelah tamat SPG saya memperoleh kesempatan lah untuk lanjut, karena pada waktu itu untuk lanjut ke S1 itu nggak sembarangan. Jadi nilainya tuh misalnya minimal harus 7,0. Ada persyaratan nilai. Iya, kalau 7,0 kurang dari itu nggak boleh. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Ya, di Unsri. Ya. Jadi untuk itu, cuma pada saat itu saya juga bekerja gitu Mbak, cari duit ya. Kalau pagi saya kuliah, kemudian kalau siang mulai jam 1-an saya kerja sebagai guru sekolah dasar. Waktu itu di mana Pak? Di SD Baptis, di depan Kodam. Di Baptis Pak ya? Ya, saya mulai start tahun 81 gitu. 81 tuh? Ya. Udah lama sekali. Wah, udah berapa tahun ya? 40 tahun enggak? 40 tahun. Iya, 40 tahun, 43 ya. Iya, benar-benar. Kalau dikurangin ya, 2024 itu. Nah, kemudian saya tamat S1, terus tetap ngajar di SD, kemudian saya mengajar juga di SPG, jadi balik lagi ke lembaga semula. Balik ke SPG lagi. Iya, SPG di Jalan KS Tubun itu. Jadi saya ngajar di situ. Ngajar SPG yang juga akan menjadi guru. Nah, kemudian tahun 91 SPG itu passing out. Ditutup. Iya, ditutup. Mengapa ditutup? Karena pada waktu itu ada pandangan bahwa untuk jadi guru SD itu kan tidak cukup lagi, cuma tamatan SPG setara SMA. Jadi ada perkembangan kemajuan pemikiran kan dari Kemdikbud lah. Nah, setelah itu kami diminta untuk memilih gitu ya, mau jadi guru tapi di SMA atau di SMK, SMP boleh, atau bergabung jadi dosen. Iya, jadi lalu saya jadi dosen lah kan, lebih apa lah gitu ya. Kalau bisa kan lebih ya Pak ya. Iya, lebih. Nah, lalu mulai tahun 91 itu kita mendidik calon guru dalam level diploma 2. Berarti pada saat itu Pak tidak langsung S1 Pak ya? Udah diploma 2. D2 dulu. Ya D2. Setelah D2 mereka jadi guru gitu. Terus sampai
Tahun berapa itu Pak? Yang saya bilang tadi tahun 91. Berarti udah 10 tahun. Iya, sampai kira-kira tahun 2005. 2005 ya, Pak ya? Jadi 19 sampai 2005 itu di diploma. Udah sekitar 15 tahun. Ya, kemudian di tahun 2005 kesananya diploma ditutup. Kemudian untuk menjadi guru SD harus tamatan S1. S1. Tapi ada lagi persyaratan pada waktu itu, nggak cukup S1. Jadi tahun 2005 itu angkatan yang pertama ya, sama angkatan kedua, mereka langsung begitu tamat langsung menempuh pendidikan PPG. PPG. Iya. Itu di tahun berapa PPG? Tahun 2026-an gitu. Jadi 2006 ya, mulainya 2010 kan 2005 ya, 56 ya 2010, 2056, 2010 mulailah mereka itu menempuh pendidikan PPG yang satu paket gitu sebenarnya, yang lamanya 6 bulan. Jadi saya ikut bergabung gitu di situ, mengajar mahasiswa diploma 2 dan juga SPG. Kemudian tahun 97 saya mendapat kesempatan lah untuk menempuh pendidikan di luar negeri, di Amerika Serikat gitu ya. Waktu itu ya, gimana Pak bisa lulus ke sana waktu itu? Ya ada ininya, ada seleksinya lah gitu, ada seleksi. Waktu itu ada program waktu itu kan gini. Pada waktu itu kan mau meningkatkan kualitas guru sekolah dasar. Nah, oleh karena itu dilakukanlah pendidikan lanjut buat dosen-dosen yang memenuhi syarat. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri sih. Saya puji Tuhan kebagian yang di luar negeri gitu ya. Di tahun 95 saya berangkat, tahun 95 sampai 97, 2 tahun. Nah, saya menempuh pendidikan program studi, kalau di sana disebut special education gitu ya. Special education dengan majoringnya itu learning disability. Oh, disabilitas ya, learning disability. Jadi tapi disabilitasnya bukan yang berkenaan fisik retardasi mental, tapi mereka yang mengalami kesulitan seperti disleksia gitu ya. Disleksia, kemudian ada juga pada umumnya itu disleksia, susah membaca gitu. Lalu saya kembali. Sudah 3 tahunan berarti Pak ya? Ya, 2 tahun. Tapi sebelumnya tahun 94 saya juga pernah ikut short course juga di Amerika Serikat di Ohio State University gitu, sekitar 3 bulan. Pulang dari situ tahun 95 saya lanjut pendidikan, gitu. Diberi kesempatan oleh pemerintah dapat beasiswa. Tahun 2 tahun saya mengajar, kemudian tahun 99 saya lanjut pendidikan doktor ya di bidang bimbingan dan konseling di di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh iya. Dulu namanya IKIP Bandung. Kemudian ketika saya semester ketiga namanya berubah. Namanya berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah itu pendidikan formal saya gitu. Kalau kita lihat dari Bapak yang udah kecimpung dunia pendidikan Pak ya, gimana Pak? Sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Menurut Bapak pendidikan sekarang itu udah semakin baik? Oh iya. Rumit Pak, gimana Pak? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan dulu ini yang repot. Ya sebagai tambahan saya juga asesor perguruan tinggi saya, terutama program studi PGSD, PG PAUD gitu. Jadi mulai tahun 2011 saya menjadi asesor gitu di angkatan. Itu seleksinya ketat juga gitu ya. Jadi tugas saya adalah melakukan asesmen kecukupan, asesmen lapangan ke program-program studi mulai dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau dihitung-hitung sudah semua dilalui gitu ya. Mungkin 100 program studi lebih sudah. Mulai dari D2 Pak ya? Kalau D2 enggak, saya langsung D1. Iya. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Mbak Jenny tadi, kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang sudah banyak perubahan ya. Iya, Pak ya. Termasuk yang tercermin dalam kurikulum ya.
kurikulumnya kan berubah terus gitu. Yang kalau sekarang kan kurikulum udah kurikulum merdeka kalau untuk anak iya, SD, SMP, SMA. Jadi saya juga melihat bahwa anak-anak SD sekarang tuh lebih canggih-canggih dari 40 tahun yang lalu yang saya bilang. Saya bilang dulu 40 tahun yang lalu. Lebih melek teknologi juga, Pak. Oh iya, tuh. Jadi kan mereka tuh kalau anak sekarang kan begitu lahir sudah berkenalan dengan teknologi informasi. Benar sekali, Pak. Makanya mereka ya apalagi generasi memang Gen Z gitu ya. Gen Z dan zamannya juga, Pak. Tapi sebenarnya kalau dibawa ke positif tuh ada baiknya. Iya, iya. Yang bisa di bidang teknologi. Berarti Pak, sejauh ini Bapak terasa ya Pak ya perubahan teknologi dari era ada sampai sekarang ini? Iya, ada perubahan. Kalau dulu gitu ya, guru-guru sekolah dasar terutama ya Pak ya, mereka kan belum melek teknologi gitu ya. Nah, misalnya gini ya, saya cerita dulu mengenai bagaimana guru-guru itu untuk yang angkatan-angkatan pertama itu mengikuti PLPG. Mungkin pernah mendengar kata PLPG? Belum sejauh ini. Itu pendidikan dan latihan pendidikan guru. PLPG namanya ya. Pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, itu. Jadi pada waktu itu yang kan ada undang-undang guru dan dosen gitu ya, tahun 2007 gitu ya. Nah, mulai digaungkannya undang-undang itu, maka mulailah digagas bahwa guru itu tidak cukup S1, tapi harus juga memiliki sertifikat pendidik profesional. Sertifikat pendidik profesional yang kalau mereka punya sertifikat itu, mereka berhak mendapat tunjangan profesi. Yang kata awamnya itu kadang-kadang mendapat tunjangan sertifikasi istilahnya. Sebenarnya yang tepat itu tunjangan profesi gitu. Nah, setelah tahun 2007 itu ada PLPG setiap tahun gitu ya. Nah, dari keikutsertaan saya itu ya banyak guru yang masih awam dengan internet gitu ya. Padahal tugas-tugasnya harus dikerjakan dengan di PLPG itu dikerjakan dengan internet, dengan komputer lah paling tidak. Malahan sudah punya mau buka aja nggak bisa. Wah, tapi kalau sekarang kalau kita lihat ya, terutama sejak COVID kemarin ya Pak Efran ya, waktu COVID kemarin kan guru-guru dipaksa apa? Tidak mau Pak. Iya, dipaksa untuk pembelajaran online ya. Iya, online. Jadi mereka cepat gitu. Dan beruntungnya ada banyak lulusan terakhir itu yang sudah pandai gitu ya, dengan IT dan akrab gitu ya, sehingga mereka bisa membantu guru-guru yang senior. Itu. Jadi guru-guru senior jangan salah, sekarang sudah canggih-canggih gitu ya. Jadi mereka cepat juga catch up-nya cepat menyusulnya gitu, sehingga mereka bisa mengajar di kelas dengan menggunakan media gitu ya. Mereka juga misalnya sudah kenal dengan Canva. Kalau PowerPoint kan sudah biasa itu buat mereka. Sekarang PowerPoint-nya udah pakai Canva. Iya itu luar biasa kan. Apalagi anak-anaknya juga. Ya, kadang-kadang pada waktu COVID itu ternyata banyak justru orang tua belajar dari anak. Bukan anak belajar dari orang tua. Tapi anak yang ngajarin. Anak yang ngajarin gitu. Jadi ya kalau kita balik lagi gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman teknologi, guru-guru sekarang ya sudah canggih. Walaupun kita tidak menutup mata Mas ya, masih ada juga yang belum, terutama yang di pelosok-pelosok yang memang masih memerlukan perhatian. Misalnya gini, sekolah diberi bantuan LCD gitu ya, tapi listriknya nggak cukup. Iya, jadi jadinya kurang tepat guna Pak ya. Iya. Tentunya sinyal sih Pak yang penting. Ya, sinyal itu juga. Karena mayoritas tuh sinyal suka ada gangguan Pak kalau di pelosok-pelosok.